Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Syahri. Untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Keuangan Publik Islam, maka saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan apa yang dimaksud dengan sektor publik dan pembiayaan sektor publik pemerintah. Sektor publik adalah sektor yang menyediakan hasil pelayanan dari pemerintah yang kemudian disalurkan kepada masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa yang berupa layanan publik dan produk barang yang berupa barang publik. Adapun pembiayaan sektor publik pemerintah adalah alat untuk mengatur tatanan dari suatu daerah untuk mengetahui tingkat atau kualitas perekonomiannya membaik dari tahun ke tahun. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan peran dan fungsi negara dalam Islam. Dalam Islam, negara berperan penting dalam mengatur dan mengawasi perekonomian di suatu wilayah, memastikan persaingan pasar berlangsung dengan sempurna, dan menciptakan keadilan serta pemerataan ekonomi yang baik. Dalam hal ini, negara memiliki peran-peran yang sangat-sangat berpengaruh bagi kemajuan ekonomi dalam suatu wilayah atau suatu daerah. Namun dalam pemerataan ekonomi atau dalam melaksanakan tugasnya, negara harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan yang sesuai dengan syariat Islam, yang tetap memperhatikan kemaslahatan umat dan tidak merugikan bagi siapapun. Untuk pertanyaan ketiga terkait dengan instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Zakat merupakan instrumen penting dari keuangan negara dan kebijakan fiskal. Zakat ini adalah hal yang wajib yang harus dikeluarkan oleh masyarakat muslim di suatu negara dan juga mampu menunjang pendapatan nasional di suatu negara. Oleh karena itu, semakin besar zakat yang dikeluarkan, maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan nasional yang akan diterima. Jadi, zakat ini sangat penting untuk dikeluarkan oleh berbagai umat muslim yang ada di suatu negara. Ada dua jenis zakat di Indonesia, yaitu zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan zakat mal atau zakat harta yang mencakup hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil ternak, emas, dan perak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku." Jadi, zakat ini sangat-sangat penting untuk menunjang pendapatan nasional dari suatu negara. Pertanyaan selanjutnya yaitu instrumen non-zakat sebagai sumber keuangan negara. Sebagai salah satu instrumen kebijakan keuangan negara yang untuk mengatasi kemiskinan dan perekonomian di suatu negara, yaitu dengan memberdayakan masyarakat melalui instrumen zakat, di mana diantaranya yaitu infak, sedekah, dan wakaf. Infak dan sedekah ini memiliki kriteria yang hampir sama, namun jangkauannya lebih luas dan lebih fleksibel. Adapun penggolongan dari penyaluran infak dan sedekah bisa disalurkan untuk umat muslim maupun non-muslim, agar kiranya pendapatan di suatu negara mampu merata kepada seluruh golongan dan pendapatan nasional dapat meningkat di setiap tahunnya. Untuk pertanyaan terakhir yaitu instrumen zakat sebagai sumber pengeluaran negara. Penyaluran zakat kepada lembaga-lembaga yang ada dalam pemerintahan ternyata memiliki dampak positif yang lebih besar dibandingkan secara langsung diberikan kepada orang-orang tertentu. Walaupun hal demikian sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah, namun dengan cara menyalurkan kepada lembaga-lembaga yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan memiliki efek yang lebih baik dan lebih efisien dalam perekonomian suatu negara, agar kiranya pendapatan atau pengeluaran zakat ini dapat diketahui oleh lembaga-lembaga yang memang ditujukan untuk menyalurkan zakat tersebut. Adapun kewajiban dikeluarkannya zakat diberikan kepada orang-orang fakir, orang miskin,
orang yang terlilit hutang. Jadi, pengeluaran zakat ini dilakukan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan umat muslim pada umumnya. Demikian pemaparan jawaban yang dapat saya sampaikan. Adapun apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.